Saya, Yasmin Azhara Janata, akan menjelaskan tentang konsep dan prinsip-prinsip demokrasi. Konsep demokrasi. Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan politik yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat, baik secara langsung atau melalui perwakilan. Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Dalam penerapannya, konsep demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dipandang sebagai sebuah mekanisme dan cita-cita untuk mewujudkan suatu kehidupan berkelompok yang sesuai dengan apa yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang disebut kerakyatan. Dapat disimpulkan juga bahwa konsep demokrasi atau pemerintahan rakyat yang diterapkan di negara Indonesia itu berdasarkan nilai-nilai filsafat Pancasila atau pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat berdasarkan sila-sila Pancasila. Transformasi nilai-nilai Pancasila pada bentuk dan sistem pemerintahan merupakan konsekuensi dan komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Prinsip-prinsip demokrasi. Zamroni mengutarakan sebuah pendapat yang menyatakan bahwa ada dua prinsip utama di dalam demokrasi, yakni kompetisi yang bebas, jujur, dan adil di antara para kandidat dan keikutsertaan bagi seseorang yang telah dewasa serta telah mempunyai hak politik. Frans Magnisuseno menambahkan, di dalam demokrasi terdapat 5 prinsip utama dari berbagai ciri dan prinsip demokrasi yang dikemukakan oleh para pakar lainnya seperti negara berdasar pada hukum, pemerintah berada di bawah kendali masyarakat secara nyata, pemilihan umum diselenggarakan secara bebas dan adil, keputusan berada di tangan mayoritas, dan adanya jaminan mengenai kedudukan warga negara dalam negara terhadap hak-hak berdemokrasi. Dapat disimpulkan bahwa demokrasi mengajarkan prinsip-prinsip yang tentunya sangat penting di dalam kehidupan, baik kehidupan bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara, seperti persamaan dalam hak dan kewajiban, adanya keseimbangan antara hak maupun kewajiban, kebebasan berpendapat yang penuh tanggung jawab, dan musyawarah dilakukan untuk mencapai kata mufakat. Saya Vera, di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait perkembangan demokrasi di Indonesia. Jadi, demokrasi di Indonesia menyesuaikan dengan keadaan yang sedang dialami oleh bangsa Indonesia. Adapun saat ini, negara Indonesia menerapkan sistem demokrasi Pancasila zaman reformasi. Bagaimana perjalanan sistem demokrasi di Indonesia? Berikut penjelasan perkembangan demokrasi di Indonesia secara singkat. Yang pertama, masa demokrasi parlementer tahun 1950 sampai 1959. Demokrasi parlementer ini memiliki ciri yaitu penggunaan sistem parlementer dan partai politik yang besar. Gunakannya Undang-Undang Dasar sementara 1950 untuk menggantikan sementara Undang-Undang Dasar 1945 dengan rancangan undang-undang yang baru, dan pemerintahan yang berupa sebuah kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Yang kedua, masa demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1965. Setelah adanya Dekret Presiden 1959 dan tidak rampungnya Undang-Undang Dasar baru pengganti UUD 1945, maka Presiden Soekarno memutuskan untuk mengembalikan UUD 1945 dan menetapkan demokrasi terpimpin, di mana Presiden Soekarno yang mengendalikan pemerintahan pusat, dan pada tahun 1966 Presiden Soekarno mengangkat Presiden Soeharto menjadi penggantinya dalam Super Semar. Yang ketiga, masa demokrasi Pancasila era Orde Baru tahun 1966 sampai 1998. Pada era Orde Baru sudah mulailah sejarah masa demokrasi Pancasila, namun terdapat sedikit penyimpangan akibat salah mengerti terhadap hakikat sila keempat, sehingga menganggap bahwa Pancasila hanya mengutamakan aktivitas di lembaga eksekutif saja. Yang terakhir, masa demokrasi Pancasila era reformasi tahun 1998 sampai sekarang. Masa demokrasi Pancasila era reformasi inilah terjadi penyempurnaan dari peraturan yang dianggap tidak demokratis dengan meningkatkan peran lembaga-lembaga negara, menegakkan fungsi dan wewenang pemerintahan, dan pembagian kekuasaan lebih merata. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan HAM di Indonesia. Perkembangan HAM di Indonesia terbagi dalam 2 periode. Yang pertama, periode sebelum kemerdekaan. Lahirnya HAM pada periode ini tidak lepas dari penyebab pelanggaran HAM oleh penjajahan kolonial Belanda dan Jepang, sehingga muncul pergerakan-pergerakan yang berbeda membela HAM. Budi Utomo yang mengawali organisasi pergerakan nasional, mula-mula yang menyuarakan kesadaran berserikat dan mengeluarkan pendapat melalui petisi-petisi yang ditujukan
kepada pemerintah kolonial maupun lewat tulisan dari surat kabar. Selain Budi Utomo, juga terdapat organisasi lain seperti Syarikat Islam Indonesia Party, Partai Komunis Indonesia, Perhimpunan Indonesia, dan Partai Nasional Indonesia. Puncak perdebatan pun terjadi dalam sidang BPUPKI. 2. Periode setelah kemerdekaan. Pada awal tahun 1945 sampai 1950, pada periode awal pasca kemerdekaan masih menekankan pada wacana hak merdeka, hak kebebasan untuk berserikat melalui organisasi politik yang didirikan, serta hak kebebasan untuk menyampaikan pendapat terutama di parlemen. Wacana HAM bisa didirikan pada bidang sipil politik dan bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Pada awal tahun 1950 sampai 1959 atau pada masa parlementer, masa ini adalah masa yang sangat kondusif sesuai dengan prinsip demokrasi liberal, yaitu kebebasan mendapat tempat dalam kehidupan politik nasional. Pada terdapat 5 indikator HAM dalam masa ini. 1. Munculnya partai-partai politik dengan beragam ideologi. 2. Kebebasan pers. 3. Pelaksanaan pemilihan umum secara aman, bebas, dan demokratis. 4. Kontrol parlemen atas eksekutif. 5. Perdebatan HAM secara bebas dan demokrasi. Selanjutnya, pada awal tahun 1959 sampai 1966, demokrasi terpimpin. Masa ini merupakan bentuk penolakan Presiden Soekarno terhadap sistem demokrasi parlementer yang dinilai sebagai produk Barat karena tidak sesuai dengan karakter bangsa Indonesia yang telah memiliki cara tersendiri dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pada sistem demokrasi terpimpin, kekuasaan terpusat di tengah presiden. Kekuasaan Presiden Soekarno bersifat absolut, bahkan dinobatkan sebagai Presiden RI seumur hidup. Pada tahun 1966 sampai 1998, ini masa Orde Baru, sama halnya dengan Orde Lama. Orde Baru juga memandang HAM dan demokrasi sebagai produk Barat yang individualisme dan bertentangan dengan bangsa Indonesia, terutama Pancasila dan UUD 1945 yang lebih dulu ada dibandingkan dengan Deklarasi Universal HAM. Selain itu, isu HAM seringkali digunakan oleh negara-negara Barat untuk memojokkan negara berkembang seperti Indonesia. Pelanggaran HAM Orde Baru dapat dilihat dari kebijakan politik Orde Baru yang bersifat sentralistik dan anti segala gerakan politik yang berbeda dengan pemerintah. Periode pasca Orde Baru, berakhirnya kekuasaan Orde Baru sekaligus menandai berakhirnya rezim militer di Indonesia dan datangnya era baru, demokrasi dan HAM. Pada masa ini, perhatikan pemerintah dengan pelaksanaan HAM mengalami perkembangan yang sangat signifikan yang ditandai dengan TAP MPR 1998 tentang HAM, pengesahan UUD tentang HAM, pembentukan Kantor Menteri Negara Urusan HAM yang kemudian digabung dengan Departemen Hukum dan Perundang-undangan menjadi Departemen Kehakiman dan HAM. Penambahan pasal-pasal khusus tentang HAM dalam amandemen UUD 1945, pengesahan undang-undang tentang pengendalian pengadilan HAM. Saya akan menjelaskan 4 kelompok HAM. Yang pertama, Civil Right. Civil Right di dalamnya meliputi 1. Integrity Right, 2. Due Process Right. Integrity Right terliputi dalamnya 1. Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan, 2. Penghapusan hukuman mati, 3. Larangan perbudakan, 4. Hak untuk memilih tempat tinggal, 5. Kebebasan bergerak, 6. Hak untuk memilih negara domisili, 7. Hak untuk kembali ke negara asal, 8. Perlindungan hak pribadi, 9. Pemulihan kehormatan dan nama baik, 10. Perlindungan terhadap hak kepemilikan, 11. Kebebasan untuk mengungkapkan pikiran dan pendapat, 12. Penghormatan terhadap keyakinan beragama, 13. Hak untuk mendapatkan suaka untuk terbebas dari pengejaran atau tuntutan dari negara, 14. Hak untuk mendapatkan kebangsaan atau kewarganegaraan, 15. Hak untuk hidup berkeluarga. Due Process Right meliputi 1. Larangan penangkapan, penahanan secara senang-menang dan pengasingan, 2. Hak untuk pemulihan nama baik, 3. Hak untuk mendapatkan proses hukum melalui pengadilan yang adil, 4. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di
muka pengadilan. 5. Hak terdakwa untuk membela diri. 6. Tidak ada hukuman tanpa adanya kesalahan. Kedua, political right. Political right meliputi dalamnya 1. Hak kebebasan untuk mengeluarkan pendapat dan pikiran. 2. Hak untuk berserikat dan berkumpul. 3. Hak turut serta ambil bagian dalam pemerintah. 4. Hak untuk mendapatkan akses pelayanan publik yang sama. 5. Hak untuk memilih dan dipilih. 3. Sosioekonomi right. Sosioekonomi right di dalamnya meliputi 1. Hak untuk bekerja. 2. Hak untuk mendapatkan upah yang sama dari pekerjaan yang sama. 3. Larangan adanya kerja paksa. 4. Serikat pekerja atau buruh. 5. Mengatur dan tawar-menawar. 6. Hak cuti dan libur. 7. Standar hidup yang layak. 8. Hak untuk mendapatkan makanan. 9. Hak untuk mendapatkan kesehatan. 10. Hak untuk mendapatkan tempat tinggal. 11. Hak untuk mendapatkan pendidikan. 4. Cultural right. Cultural right di dalamnya meliputi 1. Hak berperan serta dalam kehidupan budaya. 2. Hak memperoleh manfaat dari perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan. 3. Perlindungan terhadap hak cipta. 4. Kebebasan pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian. Saya Michelle akan membahas tentang realitas mengenai demokrasi dan hak asasi manusia dalam lingkungan masyarakat. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat kita tarik kesimpulan bahwa negara Indonesia merupakan negara yang menganut rezim demokrasi, di mana negara tersebut dipimpin oleh banyak orang dan kedaulatan tertingginya berada di tangan masyarakat dengan mengandalkan kebebasan. Seorang tokoh bernama Robert Adolph mengatakan bahwa warga negara yang merupakan bagian dari negara demokrasi didorong untuk memiliki kebebasan yang ekspresif. Kini timbul pertanyaan, apakah pada realitanya kebebasan tersebut dapat kita miliki seutuhnya dan dapat berjalan semestinya? Kini jika kita mundur lagi ke belakang, dapat kita lihat pada zaman reformasi, banyak sekali mahasiswa dan aktivis yang turun untuk berdemokrasi dinyatakan menghilang. Banyak orang yang beranggapan para aktivis dan juga mahasiswa tersebut menghilang dikarenakan terlalu vokal dan terkesan menyudutkan pemerintah. Padahal kebebasan berpendapat telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 28 yang mengatakan kebebasan bertanggung jawab dan bertindak dalam menyampaikan pendapat di muka umum. Tragedi tersebut seolah-olah mengatakan bahwa hak asasi kita sebagai manusia dalam berpendapat mampu direnggut begitu saja oleh para oknum dan pemerintah. Tidak hanya hak asasi dalam berpendapat, namun hak asasi yang paling utama berupa berkat dari Tuhan, yaitu kehidupan, juga dapat dirampas dari tangan kita oleh mereka. Namun ternyata kecacatan dalam penegakan HAM belum berhenti di sana. Hingga sampai saat ini masyarakat Indonesia masih berharap bahwa penegakan HAM dapat dilakukan secara merata, serius, dan adil. Salah satu contoh dari kegagalan penegakan HAM di lingkungan masyarakat yaitu dengan timbulnya ketidakadilan. Hal tersebut dapat dibuktikan dari kasus yang dialami oleh sekelompok orang yang beragama minoritas mengalami diskriminasi di lingkungannya. Padahal lagi-lagi pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tepatnya pada pasal 29 telah diatur bahwa kita sebagai warga negara Indonesia berhak untuk memilih memeluk agama masing-masing. Jaminan akan perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia sebagai negara yang menganut demokrasi seakan hanyalah formalitas dan simbolik. Nyatanya penegakan HAM di Indonesia sudah terlihat seperti mati. Dapat kita pastikan bahwa negara dan pemerintahan telah gagal dalam bertanggung jawab penuh atas perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan negara tidak mampu menaruh hukum sebagai suprim dan pemerintah selama ini tidak menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, sehingga tidak adanya titik temu antara HAM, demokrasi, dan hukum. Harapan kami ke depannya agar demokrasi dan HAM di Indonesia segera pulih di masyarakat.